Terima kasih ya Justice League sudah datang ke GKIM Hosana. Juga terima kasih buat worship team sudah melayani kita. Dan juga adik-adik sekolah minggu ya. Terima kasih sudah memuji Tuhan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, adalah sebuah keindahan ya kalau kita sebagai keluarga Allah bisa menikmati kebersamaan dalam ibadah, dalam belajar firman Tuhan, juga di dalam persekutuan. Saudara ingin kebersamaan-kebersamaan seperti ini terus berlangsung? Ingin enggak? Ini kayak ingin gak ingin? Gak apa-apa, kalau gak ingin gak apa-apa. Jangan terpaksa, ingin atau enggak? Ingin ya? Kalau ingin nanti daftar holiday ya. Karena nanti ini yang paling dekat mau kebersamaan lagi ya. Nah, ada kabar baik, katanya kelompok Justice League tunggu sampai siang. Jadi nanti kalau ada om, tante, papa, mama, bapak, ibu, adik-adik yang mau foto sama superhero bisa gratis ya. Katanya Justice League sudah menerima banyak berkat dari Tuhan Yesus, jadi mereka juga mau bagi-bagi berkat. Hari ini firman Tuhan, judulnya kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dipanggil untuk mewujudkan keadilan. Sekali lagi, 1, 2, 3. Dipanggil untuk mewujudkan keadilan. Mari buka Alkitab kita semua, ibu bapak dan saudara-saudara, adik-adik semua, dari Mika pasal 6 ayat 8. Mika pasal 6 ayat 8. Tahu nggak ya letaknya kitab Mika itu ada di mana ya? Sudah ada yang pernah baca saat teduh sampai kitab Mika? Mika pasal 6 ayat 8. Sudah ketemu? Saya belum. Ya. Mika pasal 6 ayat 8. Kita baca sama-sama. Kalau sudah ketemu, mari kita sama-sama baca firman Tuhan. Sudah ketemu semuanya? Mika pasal 6 ayat 8. 1, 2, 3. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, apa yang dituntut Tuhan darimu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, apakah yang dituntut Tuhan darimu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, di dalam dunia film seperti yang tadi diperankan, kita mengenal yang namanya Justice League. Kelompok pembela keadilan, kelompok penyelamat dunia, kelompok pembela kebenaran. Nah, Justice League yang pertama-tama personilnya 5 yang tadi ya. Batman, Superman, apalagi tadi Wonder Woman, Flash sama Aquaman. Tapi nanti tambah lagi, ada Green Lantern, ada apa lagi? Gak tahu, saya sih Marvel sih sukanya, gak suka DC ya. Tapi gara-gara ini jadi belajar-belajar DC ya. Nah, tahu gak ibu bapak dan saudara-saudara, ternyata Tuhan Allah kita juga punya Justice League. Bukan hanya dunia Marvel dan DC yang ada kelompok superhero ya. Ternyata Tuhan Allah kita juga punya Justice League. Satu kelompok yang dia pilih, yang dia panggil untuk menegakkan pemerintahan yang adil, untuk menegakkan damai sejahtera di seluruh bumi. Tahu kalau Justice League-nya Tuhan namanya apa? Ada yang tahu? Justice League-nya Tuhan? Apa namanya? Justice League-nya Tuhan namanya bangsa Israel. Bangsa Israel itu adalah Justice League-nya Tuhan. Bangsa Israel adalah umat khusus yang Tuhan pilih. Katanya umat pilihan, umat khusus yang Tuhan panggil dengan satu misi yang khusus. Misinya apa? Melalui hidup bangsa Israel yang kudus, yang setia,
yang hanya menyembah Tuhan saja, tidak menyembah Tuhan yang lain. Bangsa Israel itu dipanggil untuk membawa damai Tuhan ke seluruh bangsa. Jadi melalui bangsa Israel, orang-orang dari segala bangsa harus bisa merasakan, oh Tuhan yang penuh kasih itu seperti apa. Oh Tuhan yang adil itu seperti apa. Tuhan sebagai raja yang berkuasa itu seperti apa. Melalui hidup bangsa Israel. Itu sebabnya kenapa bangsa Israel di dalam Alkitab dikasih hukum Taurat. Hukum Taurat itu kan mengatur segala cara hidup bangsa Israel ya. Harus apa, tidak boleh apa. Kepada Tuhan harus bagaimana. Beribadah dan menyembah Tuhan tata caranya khusus. Lalu juga berelasi dengan orang lain diatur juga, ada tata caranya. Kenapa? Karena Tuhan mau hidup Israel berbeda dari bangsa-bangsa yang lain. Tuhan mau Israel itu hidup penuh kasih, hidup penuh kekudusan, hidup penuh kebenaran, hidup penuh keadilan. Dan dari Israel yang saling mengasihi itu, yang saling adil satu sama lain, nanti semua bangsa bisa mengenal Tuhan. Nah pertanyaan, menurut ibu bapak dan anak-anak semua, apakah Israel berhasil atau tidak jadi Justice League-nya Tuhan di dunia ini? Berhasil enggak? Siapa yang bilang berhasil? Bangsa Israel berhasil menjadi Justice League-nya Tuhan di dunia ini. Membawa kasih Tuhan, membawa damai Tuhan, membawa keadilan ke segala bangsa. Siapa yang bilang tidak berhasil? Semuanya ini abstain. Wah ini yang bikin Indonesia gak maju nih. Pemilu pada gak nyolok ya waktu itu ya. Siapa yang tidak setuju kalau Israel itu berhasil? Jadi Israel itu gagal, tidak bisa membawa kasih Tuhan ke seluruh bumi. Ya teman-teman dan Bapak Ibu saudara-saudara. Di dalam Alkitab kita melihat kondisi bangsa pilihan Tuhan ini justru sangat bermasalah. Tidak bisa membawa keadilan. Bangsa Israel disuruh Tuhan mengasihi satu sama lain. Memperhatikan yang lemah. Memperhatikan anak-anak yatim dan piatu. Melindungi para janda yang tidak berdaya. Memperhatikan orang-orang asing. Memperhatikan orang-orang miskin. Tapi yang bangsa Israel lakukan apa? Kalau dia pemimpin punya kuasa. Jadi semau-maunya. Ambil keuntungan sendiri. Tindas hidup orang lain. Kamu rakyat ya? Kamu gak makan gak apa-apa. Yang penting saya kaya. Ya, di dalam Mika pasal 3 ayat 2-3 dikatakan bahwa ini keadaan pemimpin-pemimpin bangsa Israel. Pemimpin mencabik kulit tubuh bangsaku. Dan mencabik daging dari tulang-tulang. Mereka makan daging bangsaku. Mereka mengulitinya, meremukan tulang-tulangnya. Dan mencincangnya seperti daging di dalam kuali. Seperti daging di dalam belanga. Hidupnya kayak kanibal. Bangsa Israel makan orang lain, makan sesamanya. Tentu ini maksudnya bukan makan secara fisik. Bukan makan secara fisik. Saya ambil ervan, lalu saya balur bumbu, lalu saya potong-potong, lalu saya goreng. Bukan ya, tentu bukan begitu ya. Tapi maksudnya apa? Maksudnya makan orang lain itu apa? Saya mau kaya sendiri, saya mau untung sendiri, saya mau jaya sendiri. Orang lain miskin, biarin. Bahkan kalau saya bisa ambil keuntungan dari dia, wah saya ambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Pemimpin suruh orang kerja terus, nggak ada istirahat. Pemimpinnya ngapain? Pemimpin bangsa Israel santai-santai, ya. Orang-orang udah teriak kelaparan, ya ada ketidakadilan, mereka tidak mau dengar. Lalu gereja gimana? Hamba-hamba Tuhan bagaimana? Para pendeta bagaimana? Pendetanya juga ikutan apa? Ikutan korupsi. Jadi kalau ada orang yang koruptor, didoakan. Semoga kamu tambah sukses ya Bapak koruptor. Lalu pendetanya terima uang suap. Itu dikatakan di dalam Mika pasal 9. Dikatakan Mika pasal 3 ayat 9. Ini Tuhan marah sekali terhadap bangsa Israel. Tuhan bilang begini. Dengarlah ini, hai para pemuka kaum Yakub dan para pemimpin kaum Israel. Hai kamu yang muak terhadap keadilan dan yang membengkokkan semua yang lurus. Hai kamu yang mendirikan Sion dengan darah dan Yerusalem dengan kelaliman. Para pemukanya memutuskan hukum karena suap. Dan para imamnya
memberi pengajaran karena bayaran. Para nabinya menenung melihat masa depan karena uang. Padahal katanya mereka bersandar pada Tuhan. Mereka membenarkan diri sendiri. Mereka bilang, bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Malah petaka tidak akan menimpa kita. Para imam, hamba-hamba Tuhan, gereja tidak berani khotbahkan kebenaran. Ya, ada orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin. Ada orang bisa makan satu hari 100 kali, ada orang juga yang tidak bisa makan sama sekali. Biarin, tutup mata, gak mau peduli. Nah, bangsa Israel dihukum oleh Tuhan. Justice League-nya Tuhan gagal juga. Kita melihat nanti Bapak Ibu Saudara dan teman-teman, kerajaan Israel sebelah utara itu akan dikalahkan oleh bangsa Asyur. Dan kerajaan Israel sebelah selatan dikalahkan oleh bangsa Babel. Habis dikalahkan. Kenapa? Ternyata Justice League-nya Tuhan, bangsa Israel juga gagal. Gak bisa menegakkan keadilan. Nah, kira-kira ya, di dalam dunia ini, siapa yang bisa membawa damai dan keadilan Tuhan dengan sempurna? Siapa yang bisa menunjukkan keadilan Tuhan dengan sempurna? Siapa? Tuhan Yesus. Cuman Tuhan Yesus, kata perjanjian baru, Tuhan Yesus itu Israel yang baru. Ya, Israel tadi gagal jadi Justice League Tuhan, failed besar ya. Lalu Tuhan Yesus, dia datang ke dalam dunia ini, menanggung semua dosa kita, menanggung semua kegagalan kita di atas kayu salib. Tuhan Yesus mendamaikan manusia dengan Allah. Tuhan Yesus mendamaikan manusia dengan sesamanya. Tuhan Yesus menegakkan keadilan dan kebenaran di bumi ini. Nah, sekarang kita nih gereja Tuhan di tempat ini. Kita percaya Tuhan Yesus enggak? Percaya enggak bahwa Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat? Percaya. Kita di dalam Yesus enggak? Berada di dalam Yesus. Kalau begitu, gereja kita semua yang ada di dalam Yesus saat ini adalah Justice League-nya Tuhan di dalam dunia ini. Coba bilang dulu sama kiri kanannya. Bilang sama papa mamamu di kiri kananmu. Papa mama bilang sama anak-anaknya. Kita ini Justice League-nya Tuhan loh di dunia ini. Kita ini membawa keadilan Tuhan loh di dunia ini. Kita dipanggil untuk menyatakan kasih Tuhan, menyatakan keadilan Tuhan, menyatakan kebenaran, menyatakan damai Tuhan di dunia ini. Melalui orang Kristen, melalui gereja, segala bangsa harus tahu. Kayak apa sih rasanya nanti kalau Tuhan Yesus jadi raja? Kayak apa sih rasanya kalau Tuhan Yesus memerintah? Wah, rasanya damai sejahtera. Rasanya semuanya adil dan benar. Kita baca lagi ayat ini tadi sama-sama. 1, 2, 3. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, apa yang dituntut Tuhan darimu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati. Ya, justice, kindness, dan humbleness atau meekness. Ya, kebenaran atau keadilan, dan juga kesetiaan, ya, dan juga kerendahan hati atau kelemah lembutan itu sama, ya. Nah, tapi ini kalau tiga-tiganya dibahas, hari ini saya bisa khotbah 3 jam. Ya, kalau tiga-tiganya dibahas ini bisa 3 khotbah yang berbeda-beda. Hari ini kita fokus kepada yang keadilan saja ya. Keadilan saja ya. Nah, ibu bapak dan teman-teman adik-adik semua, keadilan itu artinya apa sih? Adil itu artinya apa? Apa adil? Selinda, betul. Adil itu apa? Rata. Sama rata. Oke. Ada yang lain? Adil itu apa sih? Ada yang punya pendapat? Selain sama rata. Ada lagi? Adil itu apa? Nah, kata adil di dalam Alkitab itu pakai bahasa Ibrani. Ini belajar bahasa ya, tapi bahasa Ibrani. Cuman 2 kok gampang, bahasa Ibrani. Yang pertama adalah, coba dibaca sama-sama. Bisa nggak baca nih bahasa Ibraninya nih? 1, 2, 3.
Sadik. Sadik, ya. Sadik itu artinya apa? Enggak tahu. Sadik itu artinya adalah satunya kata dan perbuatan. Jadi kamu ngomong apa, kamu lakukan itu. Sama perkataan dengan perbuatan. Bukan berbeda ngomong, wah aku mah orang Kristen. Aku mah cinta Tuhan. Aku diselamatkan, aku dapat anugerah. Tapi pelitnya setengah mati. Ada teman yang mau pinjam penghapus. Gak boleh. Ya, kamu kan beda gereja sama aku, gak usah pinjam penghapus aku. Wah, katanya udah terima anugerah dari Tuhan. Ya. Lalu kita bilang begini, oh saya sudah diampuni oleh Tuhan. Saya sudah dikasihi. Kalau ke gereja nyanyi angkat tangan. Terbesar kasihnya. Tapi nanti pulang ke rumah juga angkat tangan, ngapain? Tampar anaknya, begitu ya. Atau pukul adiknya. Wah, itu tidak boleh ya. Itu sadik enggak? Enggak. Kata dan perbuatan tidak sama. Kalau sadik itu harus apa? Kata dan perbuatan itu sama. Nah, di dalam Alkitab keadilan dan kebenaran itu identik. Jadi sadik itu satu pengertian dari keadilan. Artinya apa? Satunya kata dan perbuatan. Nah, kalau kita ngomong iya. Biasa gerakannya bagaimana? Iya. Iya. Oke? Kalau ngomong tidak, gerakannya gimana? Enggak. Iya? Enggak. Betul ya? Iya? Enggak. Sekarang coba kita balik. Enggak. Salah. Iya? Enggak. Coba kita balik. Iya gimana? Iya? Enggak. Bisa dibalik? Coba latihan dulu. Iya. 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 Enggak. 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 Ini KW udah pernah kan? Ibu-ibu KW harusnya lebih jago, sudah pernah di KW loh. Sekali lagi ya. Iya. Enggak. Iya. Enggak. Enggak. Iya. Nah, coba bangkit berdiri, lawan kiri kanan. Bangkit berdiri. Jangan ngantuk lah, ini baru seperempat khotbah. Bukan. Maksud saya kiri kanan tuh begini. Ini dibagi dua. Ya, ini sebelah kiri saya melawan sebelah kanan saya. Jadi hadap-hadapan. Coba, silakan. Yang di atas juga bisa tuh separoh-separoh ya. Separoh-separoh itu batasnya adalah kakanatan. Ya, ayo yang di atas juga berdiri, nggak apa-apa. Jangan nonton yang di bawah, harus mencoba dong. Ya, sudah bisa? Latihan. Iya, bagaimana iya? Enggak? Iya. Iya? Enggak? Iya yang enggak. Kita coba ya. Enggak. Saling melihat nih siapa yang salah. Iya. Enggak. Iya, enggak. Enggak. Iya. 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 Enggak. Iya. Iya. Enggak. Enggak, iya. Silakan duduk. Susah atau gampang? Susah ya? Beda kata, beda perbuatan itu susah atau gampang? Susah kalau permainan, tapi kalau kenyataan? Lebih gampang kita ngomong apa, melakukan yang lain. Saya mengasihi Tuhan. Ya, coba buktikan kamu mengasihi Tuhan. Ketemu orang yang sama di rumah setiap hari, ya tidak pernah buang sampah. Sudah dikasih tahu itu kalau cuci piring, sampahnya buang ke tempat sampah. Kalau malam tidak pernah, ya. Masih bisa mengasihi? Katanya mengasihi Tuhan. Ya. Saya mengasihi Tuhan. Oh, saya mau pelayanan. Daftar. Pelayanan apa? Musik. Oke, latihan. Jam berapa? 5:30. Wah, saya jam 5 udah datang paling pertama. Orang lain 7:30 baru datang. Terus kita bilang apa? Udah besok saya gak mau pelayanan lagi. Waktu saya itu mahal tahu. Kamu panggil di luar bayar saya berapa? Wah, bilang saya sayang Tuhan.
tetapi merasa tidak dihargai, udah gak mau lagi. Seringkali kita kalau di dalam kenyataan, perkataan dengan tindakan beda banget. Mau coba belajar dari sekarang menjadi orang yang sadik? Ini namanya kalau bahasa Inggris itu integrity. Ya, berintegritas. Melakukan yang saya katakan. Itu awal mula jadi adil. Itu awal mula di rumah papa mama buat aturan yang adil. Kalau makan tidak boleh main HP, aturannya kan begitu ya. Papahnya masih main gak nih? Ini lagi push rank nih, tunggu dulu nih. Nah, kalau kita kasih aturan tapi kita tidak lakukan, maka kita sedang tidak adil. Ya, mamahnya jatah ya. Kalau jajan satu hari kamu cuma 5.000 ya, kasih ke anaknya ya. Satu hari cuma 5.000 katanya ya, karena sisanya mau masukin celengan ya. Tapi terus kalau mamahnya lihat barang di keranjang oren, aduh ini bagus banget, perlu nggak? Enggak sih, tapi diskon 79% nih, masa saya nggak beli nih? Wah, lalu Anda bilang, nggak apa-apa lah, bilang aja nanti yang lain-lain dikurangin. Nah kalau kita tidak sama perkataan dengan perbuatan, artinya kita sedang tidak adil. Jadi mulai dari mana mau mewujudkan keadilan? Mulai dari coba yang paling kecil. Aku jadi orang yang sadik. Ya, coba papa bilang dulu sama mama, sama anak-anak. Papa mulai sekarang mau jadi orang yang sadik. Ayo bilang dulu. Gak apa-apa, gak usah takut, ngomong aja. Nanti anaknya tinggal ngingat itu kok ya. Belum berani ya Pak Radot ya. Masih bergumul kata Pak Radot. Nah mamah bilang, sekarang saya mau belajar, mama mau belajar jadi orang yang sadik. Anak-anak bilang sama papa mama doakan ya, saya mau belajar jadi orang yang sadik dari sekarang. Ya, kita belajar jadi orang yang sadik. Satu kata, satu perbuatan, sama. Iya, enggak ya. Jangan iya yang enggak pusing ya. Oke. Yang kedua, mewujudkan keadilan. Tadi kata keadilan artinya sadik. Yang kedua kata keadilan bahasa Ibrani lagi. Ada yang bisa tebak? Yang kedua bahasa Ibrani keadilan adalah mispat. Coba dibaca. Mispat. Nah, kalau keadilan itu artinya satunya kata dan perbuatan. Nah, kalau mispat artinya apa? Mispat itu artinya sesuai yang seharusnya. Sesuai yang seharusnya. Itu kalau kata benda ya. Atau kalau kita membuatnya jadi kata kerja, maka mispat artinya membuat sesuatu atau mengembalikan sesuatu menjadi seperti yang seharusnya. Maksudnya gimana sih? Nah, anak-anak itu paling suka begini. Kalau misalnya ya, kokomu dapat baju baru warna merah. Karena kokomu bajunya sudah sempit. Lalu anak-anak bilang kepada papa mama, aku kok gak dapat? Tidak adil katanya ya. Aku harusnya juga dapat baju warna merah juga. Harus sama rata semua dong. Kalau dia dapat, saya juga harus dapat. Kalau dia dapat yang banyak segitu, dia dapat 8, saya juga harus dapat 8. Nah, itu bukan arti keadilan menurut Alkitab. Itu arti keadilan menurut filsafat Marxis, ya, sosialis. Nanti aja kapan-kapan bahas itu ya. Itu sama rata. Tapi kalau keadilan menurut Alkitab, itu bukan berdasarkan sama rata. Tapi berdasarkan yang seharusnya didapatkan. Maksudnya gimana? Kalau kokomu dapat baju baru warna merah karena bajunya sudah sempit. Kenapa bajunya sempit ya? Ya karena kakak kita tumbuh besar. Ya badannya tambah besar. Dia perlu baju yang baru. Misalnya kita belum perlu baju yang baru. Ya berarti gak perlu. Memang sudah seharusnya dia punya baju yang baru. Karena bajunya yang lama gak akan bisa cukup. Nah jadi adil adalah setiap orang dapat bagian yang seharusnya dia perlukan. Yang seharusnya memang sudah menjadi porsi untuk dia. Ya, kalau kakak-kakak di sini bilang, kenapa kok kalau adik salah nggak dimarahin?
Saya terus yang dimarahin. Kalau adik kok diklum ya, kalau salah-salah nggak apa-apa. Nah, karena apa? Karena mungkin kadang-kadang adik-adik kita yang kecil belum bisa terlalu berpikir panjang, belum terlalu bisa nanti kalau aku buat begini akibatnya apa? Belum terlalu nyadar. Tapi kan kalau kita yang sudah lebih besar, sudah SMP ya, sudah kelas besar, udah bisa pikir ya, oh kalau saya buat begini nanti akan jadi seperti apa. Jadi memang yang lebih besar punya tanggung jawab yang lebih untuk merawat adik-adik misalnya, ya untuk lebih ngalah. Kenapa? Karena memang ini seharusnya dia belum bisa, saya sudah bisa. Jadi orang yang bisa menanggung yang kurang bisa. Itu kata Paulus, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Yang kuat menanggung yang lemah. Itu sebabnya kan bangsa Israel disuruh sama Tuhan. Kalau kamu lihat di dalam bangsamu ada orang miskin, kamu harus support, topang. Misalnya kita bisa beli baju 20 satu hari. Ada orang beli satu baju juga gak bisa, padahal bajunya sudah butuh diganti. Gak bisa. Nah maka apa yang kita perlu lakukan? Baju kita bagikan. Atau bagaimana caranya tolong supaya dia juga bisa beli baju sesuai dengan kebutuhannya. Itu namanya adil. Jadi sesuatu itu harus terjadi sesuai yang seharusnya. Sesuai yang memang menjadi porsi dan kebutuhannya. Dan mispat juga artinya mengembalikan sesuatu seperti yang seharusnya. Mengembalikan sesuatu seperti yang seharusnya. Itu kayak apa sih? Itu sederhana sekali. Biasanya kalau teman-teman atau adik-adik di rumah habis pakai gunting, ambil dari rak. Lalu papa mama akan bilang apa? Kalau habis pakai gunting harus apa? Taruh lagi kemana? Ke situ. Kalau kamu di sekolah buku di perpustakaan, ya kita pakai buku di perpustakaan, sudah selesai baca harus apa? Taruh lagi ke situ. Itu mengembalikan sesuatu seperti yang seharusnya. Nah itulah mispat. Nah seperti seharusnya itu apa sih kalau menurut Alkitab? Seharusnya segala sesuatu, idealnya segala sesuatu, itu kita lihat di Kejadian pasal 1. Rencana Tuhan waktu menciptakan alam semesta dan dunia ini. Bagaimana Tuhan Allah ciptakan alam semesta dan dunia ini? Dikatakan sungguh amat baik. Waktu Tuhan baru menciptakan alam semesta, menciptakan manusia, belum ada dosa. Saya mau tanya, ada enggak korupsi? Enggak ada. Ada enggak orang miskin? Ada bajunya karena miskin, ada enggak? Enggak ada. Ada enggak orang stunting, kelaparan, enggak bisa makan, kurang gizi? Ada enggak? Enggak ada. Dalam dunia milik Tuhan, yang ada adalah ciptaan yang indah dan baik. Itu seperti kerajaan surga. Ya, Tuhan memang menegakkan kerajaan dan pemerintahannya di bumi ini. Tetapi apa yang kemudian bikin jadi rusak? Dosa. Apa yang bikin jadi kacau balau? Dosa. Nah Tuhan Yesus datang mengembalikan segala sesuatu seperti seharusnya. Tuhan Yesus menegakkan keadilan, artinya dia merestorasi, memulihkan segala sesuatu seperti yang seharusnya. Sampai hari ini pun Tuhan masih mengerjakan, memulihkan segala sesuatu seperti yang seharusnya. Ya, Tuhan masih mengerjakan dan Tuhan memanggil kita. Mau enggak kita semua keluarga Tuhan di GKIM Hosana yang sudah percaya kepada Kristus, ikut partisipasi dengan Tuhan, memulihkan segala sesuatu seperti yang seharusnya. Kalau kita lihat ada tempat-tempat yang gelap, kegelapan itu bukan bagian daripada penciptaan Tuhan. Bagian dari penciptaan Tuhan. Maka kalau kita melihat tempat-tempat yang gelap, apa yang harus kita lakukan? Kita harus membawa terang, menerangi. Ya, kalau teman-teman kita di sekolah nyontek semua, ya, teman-teman kita di sekolah toksik semua, pilih-pilih teman berdasarkan kamu punya mainan apa, ya, kamu bajunya, sepatunya merek apa, ya, pilih-pilih teman begitu ya. Nah, kita perlu membawa kasih di situ, menerima semua orang, tidak pilih-pilih berdasarkan penampilannya. Ya. Nah ibu bapak saudara-saudara, kita dipanggil untuk jadi mitra Tuhan, bekerja sama dengan Tuhan, mengembalikan segala sesuatu seperti seharusnya. Di mana ada kegelapan kita dipanggil membawa terang.
Di mana ada ketelanjangan kita datang. Di mana ada sakit penyakit, kita dipanggil Tuhan untuk membawakan kesehatan. Di mana ada tempat-tempat yang belum tercerahkan oleh pendidikan, kita dipanggil Tuhan ke sana, membawa terang Injil Tuhan. Nah, apa yang kita bisa kerjakan lewat bidang profesi kita, lewat studi kita masing-masing, membawa terang Tuhan, memulihkan area itu, area hukum, area desain, area bisnis, area sipil, area arsitek, ke rancangan Tuhan yang seharusnya. Sungguh amat baik. Nah, itu tugas dan panggilan kita. Ya, jadi kita dipanggil untuk membawa mispat, ya, membawa keadilan, artinya membawa sesuatu sesuai dengan yang seharusnya. Jadi apa arti keadilan? Yang pertama tadi, sadik, artinya apa? Satunya kata dan perbuatan, ya. Jadi orang yang sadik. Yang kedua, mengembalikan sesuatu seperti yang seharusnya. Mau jadi orang mispat? Mau, ya. Nah, kemarin beberapa dari kita jemaat Tuhan bersama dengan panitia misi, remaja, pemuda, wanita itu pergi ke STTS APPI. Boleh lihat nggak di KU2 ini berapa banyak yang kemarin pergi? Coba angkat tangannya. Pengen tahu. Wah, banyak ya. Nanti teman-teman bisa saling bercerita ya pengalamannya masing-masing ya. Nah, salah satu bentuk pelayanan yang kita kerjakan di sana itu adalah melakukan yang namanya bakti sosial kesehatan. Ya, bakti sosial kesehatan itu ngapain? Jadi orang-orang dikumpulkan, lalu jemaat-jemaat di gereja kita yang jadi dokter, ya beberapa orang yang profesi sebagai dokter, sebagai perawat, juga teman-teman yang lagi studi perawat datang ke sana mengajar orang gimana hidup sehat. Dan kemudian membuka pemeriksaan gratis, check up gratis, ya tensi darah, lalu kemudian ada keluhan-keluhan dia ceritakan, lalu kasih obat, resep obat dibawa pulang, ya. Nah, bakti sosial kesehatan ini, itu konsepnya namanya kesehatan untuk rakyat. Maksudnya apa konsep kesehatan untuk rakyat? Maksudnya adalah begini, kalau ada masyarakat di satu tempat yang berpikir kesehatan itu mahal, kesehatan itu jauh, saya tidak mampu dapat kesehatan sulit, ya saya takut ketemu dokter. Nah, maka kita yang bawa deh kesehatan ke tempat-tempat itu. Dokternya datang cerita, oh begini loh, ternyata kita itu kalau kita bisa hidup sehat nanti lebih enak, kita tidak sakit-sakit dan seterusnya. Itu konsep kesehatan untuk rakyat. Jadi semua orang, tua muda, besar kecil, kaya miskin, kota ataupun desa harus punya akses kesehatan yang baik. Nah, pertanyaan saya, di Indonesia ini siapa yang mencetuskan ide kesehatan rakyat? Cerdas cermat HUT RI. Nah, ini ya. Siapa yang mencetuskan ide kesehatan rakyat di Indonesia? Ada yang tahu? Ini kebetulan banyak dokter. Bu Arianti, nggak tahu. Bu Novi, nggak kepikir. Pak Yohanes, ada ide Pak Yohanes? Bukan Pak Yohanes, bukan ya. Nah, siapa yang mencetuskan? Nah, tahu, ada yang tahu? Ibu Mei tahu? Hah? Menteri Kesehatan. Iya, siapa orangnya? Yang menciptakan ide pertama-tama di Indonesia, ide kesehatan untuk rakyat, itu namanya Yohanes. Dokter Yohanes. Bukan yang ini, dari Maluku. Namanya Johannes Leimena. Dia adalah anggota jemaat gereja Protestan Maluku. Dia adalah seorang dokter, alumni dari Stovia. Stovia itu sekolah kedokteran dari zaman Belanda, menyediakan pendidikan untuk orang-orang Indonesia, ya. Lalu di dalam masa-masa dia kuliah, Bapak Johannes Leimena ini banyak baca Alkitab. Lalu dia bergumul. Apa artinya ya saya jadi orang Kristen plus saya orang Ambon?
Apa artinya saya jadi orang Kristen yang sedang berjuang mendapatkan kemerdekaan Republik Indonesia bersama dengan banyak orang Indonesia lain? Apa artinya saya jadi orang Kristen yang sekolah? Hubungannya kekristenan dengan kedokteran? Apa hubungannya kekristenan dengan negara Indonesia? Apa hubungannya kekristenan dengan perjuangan kemerdekaan? Ini yang banyak dia gumulkan. Lalu satu kali dia baca Alkitab, dia terinspirasi sekali dengan satu ayat. Ayatnya itu berkata begini, Tuhan memberikan matahari dan memberikan hujan untuk semua orang. Orang miskin dapat nggak matahari? Dapat. Orang miskin dapat nggak hujan? Dapat. Orang kaya dapat matahari? Dapat. Orang kaya dapat hujan? Dapat. Orang yang dapat hujan dan matahari itu hanya orang Kristen atau bukan Kristen juga? Semua. Bahkan di dalam Alkitab dibilang orang jahat dapat matahari, orang baik dapat matahari. Orang jahat dapat hujan, orang baik dapat hujan. Karena baca ayat Alkitab itu dia tersentuh. Lalu dia bilang, loh kesehatan juga harusnya begitu ya. Semua orang harus bisa dapat kesehatan. Bukan hanya orang Belanda, bukan hanya para penjajah yang datang dari luar negeri yang bisa ke dokter, bukan. Bukan hanya orang-orang yang punya banyak uang. Bukan hanya orang-orang tua, bukan hanya orang-orang di kota, tapi semua orang harus dapat akses kesehatan. Itulah sebabnya dia bawa kesehatan untuk rakyat, lalu membuat banyak sekali balai-balai kesehatan di level kecamatan. Cerdas cermat, soal kedua. Balai kesehatan di level kecamatan namanya apa? Puskesmas. Sudah banyak yang tahu ya, puji Tuhan. Dan kalau teman-teman pernah ke rumah sakit Immanuel, ya, karena Dr. Johannes Leimena pernah kerja di situ, kamu akan lihat Bapak Ibu dan saudara-saudara akan lihat ada gedungnya ya. Gedung Leimena. Itu karena mengingat Bapak Johannes Leimena. Nah, inilah panggilan Tuhan bagi setiap kita. Jadi orang Kristen artinya apa? Bukan cuman rajin nyanyi di gereja, baca Alkitab lalu kemudian tanya, kenapa ya kok ayat ini bunyinya begini, kalau ayat ini bunyinya begini, penafsir ini bilang begini, pendeta ini bilang begini, kok beda ya? Lalu nanti sesudah dijelaskan sama hamba Tuannya, minggu depan tanya yang sama lagi. Kenapa kok ini begini ya, memperdebatkan ajaran-ajaran, memperdebatkan teori-teori ya. Tentu ada bagiannya kita harus belajar firman dan juga beribadah pada Tuhan, itu ada bagiannya. Tapi jangan pernah lupa, Tuhan mau kita juga membawa damai Tuhan di seluruh dunia ini. Membawa teladan hidup kita. Membawa kata dan perbuatan yang satu. Dan bekerja sama dengan Tuhan. Memulihkan dunia yang rusak ini menjadi seperti rencana Tuhan sejak awal. Damai sejahtera dan penuh dengan keadilan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya mau akhiri dengan satu cerita. Waktu bulan Februari kemarin, saya ada kesempatan untuk belajar 1 minggu seperti field trip begitu ke satu daerah di Afrika. Ini adalah daerah di namanya aja udah lupa ya, susah namanya saudara ya. Pokoknya ini kalau dari Kenya itu, ibu kotanya itu 6 jam lah kita naik mobil ya. Saudara, ini satu gereja dan itu ada beberapa dari kami yang rombongan pergi field trip dan ada orang-orang lokal. Yang mengejutkan saya adalah di gereja ini sudah ada lantai keramik ya, sudah ada gedung papan, tapi nggak ada WC, nggak ada. Jadi waktu kita mau ke toilet, kita kemana? Itu ada satu ruangan di belakang, ruangannya gelap lagi, nggak ada apa-apa, cuman ruangan kosong kecil, ada lubang di bawah di tanah. Itu, sampai sekarang saya masih ingat baunya, ampun. Sungguh mati saudara, itu baunya, wah. Sampai sekarang masih terngiang. Wah, ikut rasa ya. Luar biasa ya, padahal gak pernah kesana ya. Air gak ada. Lalu lembaga yang ngajak kita pergi field trip ini, sebenarnya kenapa ngajak kita ke sana? Karena mereka membuat proyek penyaluran air. Jadi supaya masyarakat di situ bisa dapat sistem ya air gitu ya, punya saluran air, irigasi dan MCK yang bagus gitu. Nah, lalu orang-orang itu waktu kita datang semua kumpul. Penduduknya kumpul. Ini halaman gereja nih, gede sekali. Jadi kumpul gitu ya.
Nah terus mulailah kata sambutan. Memang di Afrika itu kayak di Papua juga ya. Kata sambutannya banyak banget gitu ya. Kata sambutan gitu ya. Kata sambutan terus. Nah udah selesai nih kata sambutan. Lalu pertanyaan setelah selesai kan. Jadi ternyata begini ibu bapak saudara-saudara. Lembaga yang kebetulan mengajak kami pergi itu namanya lembaga Tirfan. Itu memang lembaga pelayanan sosial untuk misi integral yang bikin saluran air itu. Jadi ngasih sejumlah uang dan pelatihan buat dikelola oleh pemimpin-pemimpin gereja lokal ya, bikin pelatihan untuk maksudnya bikin sistem untuk pengairan. Nah, masyarakat disuruh ikut kontribusi juga, ikut bayar. Karena kan nanti airnya akan masuk ke rumah-rumah mereka gitu. Ya. Nah, lalu udah selesai dari Tirfan presentasi dari masyarakat pemimpin-pemimpin situ, pendeta-pendeta presentasi kata sambutan. Sekarang tanya jawab. Silakan kalau mau ada pertanyaan. Ada satu ibu orang Afrika, dia angkat tangan. Dia bilang begini, pakai bahasa daerah. Ada penterjemah ya. Penterjemahnya kasih tahu ke kita. Saya udah bayar nih untuk ikut air katanya, untuk ikut program air. Tapi kok sampai sekarang saya belum dapat airnya. Padahal saya udah bayar tahun kemarin. Nah, lalu saudara tahu para pemimpinnya jawab apa? Kan kita semua kaget kan yang dengar orang-orang asing ini kita datang, waduh nih jangan-jangan korupsi. Kita udah gosip-gosip gitu kan. Nah lalu pemimpinnya bilang begini kepada kita. Ya kebutuhan sangat banyak, makanya kamu harus kasih uang ke kita lebih banyak lagi. Nah silakan saudara tafsir itu korupsi apa enggak ya. Kita juga pengen diskusi terus, tapi terus pemimpin grupnya bilang udah yang begitu gak usah didiskusikan lah. Itu dosa orang, kalau pun korupsi dosa orang sama Tuhan gitu ya. Tapi kita lihat kenyataan begitu. Nah yang membekas di hati saya adalah ternyata ada ya di belahan dunia ini. Orang gak punya toilet pakai lubang di tanah. Aduh. Dan gak ada air lagi. Saudara kalau kita hari ini bisa nikmatin air. Lalu Anda buka keran mengalir gitu banyak. Itu namanya tidak adil. Karena yang di situ ndak punya. Kalau kita ke gereja selalu maunya aqua itu ya. Aqua lalu belum habis ditinggal. Ya kan gak mungkin saya minum punya orang lain kan. Tapi saudara itu air kalau dikumpul bisa 2 liter, 3 liter ya. Itu tidak adil. Kenapa? Di situ gak punya. Jadi ayo kita berusaha kembalikan sesuatu kepada yang seharusnya. Kepada rencana Tuhan sejak awal. Yaitu apa? Seluruh bumi merasakan kasih Tuhan, damai Tuhan, kesejahteraan dari Tuhan. Ya, saya tantang nih, kasih PR nih ya. Kalau holiday, berani nggak? Jangan pakai air aqua, bawa sendiri tumbler, berani? Bener ya, 300 orang ya. Panitianya nggak usah beli aqua ya. Dicatat ya, ini banyak hamba Tuhan ya. Jadi nggak usah pakai aqua ya, coba belajar dari yang kecil. Ya, saudara kita itu mah kecil. Iya, keadilan itu tidak usah semua jadi Batman. Ya, saya kaya, bisa bikin kota Gotham. Saya bisa terbang ketabrak, kasihan. Enggak. Mengusahakan keadilan dari yang kecil. Dari yang kecil. Belajar satunya kata dan perbuatan. Belajar berusaha supaya seluruh bumi mendapatkan kasih dan keadilan Tuhan. Tidak ada kesenjangan. Mau? Yakin? Yuk bilang lagi kepada kiri kanannya. Yuk jadi pembawa keadilan yuk. Siap jadi pembawa keadilan? 1, 2, 3. Saya siap jadi pembawa keadilan. 1, 2, 3. Saya siap jadi pembawa keadilan. Sekali lagi dong. 1, 2, 3. Saya siap jadi pembawa keadilan. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Setiap orang berdoa secara pribadi. Merespons berita firman. Berdoa sama Tuhan. Minta Tuhan tolong kita. Melakukan satu hal yang konkret. Untuk membawa keadilan di dunia ini. Bapa di surga, kami bersyukur. Karena sejak sebelum dunia dijadikan, Engkau memilih kami sebagai umat-umat tebusan-Mu. Umat-umat yang Kau pilih dan panggil untuk membawa kasih-Mu
membawa damai-Mu, menyatakan pemerintahan Tuhan, kerajaan Tuhan yang nyata di bumi ini. Kami mohon kepada Tuhan, kalau boleh Tuhan bimbing kami, untuk hari demi hari kami menghidupi iman kami secara nyata. Bukan hanya beriman waktu kebaktian, bukan hanya beriman di bangku gereja, tetapi sungguh menghidupi iman kami setiap hari. Di sekolah, di rumah, di pekerjaan kami. Tolong kami menjadi orang yang satu kata dan perbuatan. Tidak dolak-dalik, tidak beda di depan, tidak beda di belakang. Tetapi jadi orang yang tulus, murni. Disitulah awal kami jadi adil. Dan tolong kami juga berpartisipasi dengan Tuhan. Memulihkan ciptaan ini sesuai dengan rencana Tuhan sejak mula. Sehingga pada waktunya kelak Engkau datang. Menegakkan kerajaan-Mu yang sempurna di langit dan bumi yang baru ini. Kami bersuka cita. Karena kami sudah menikmati bagaimana kami bekerja bersama dengan Tuhan. Ikut serta dalam pemulihan dunia ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Berkati kami semua, keluarga-keluarga jemaat GKIM Hosana. Kiranya Engkau berikan kami anugerah dan karunia yang cukup yang kami perlukan. Untuk hidup sebagai saksi Kristus, khususnya di bumi Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.